Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pertama-tama yang saya hormati Romo Ramani Pandita, para ibu, bapak, saudara-saudari yang berbahagia, selamat malam, Namo Buddhaya. Malam hari ini kita kembali berjumpa di Wihara Magadhamma Salatiga bersama-sama untuk memperdalam pengetahuan kita tentang ajaran Buddha. Ibu, bapak, saudara-saudari yang berbahagia, pada malam hari ini dan di bulan ini memang kita semua umat Buddha, khususnya di Indonesia, sedang mengadakan acara SPD atau sebulan pendalaman Dhamma, yang mana 1 bulan itu digunakan untuk memperdalam pengetahuan Dhamma. Dan di wihara-wihara itu sudah lazimnya umat Buddha datang ke wihara, membacakan parita dan mendengarkan uraian Dhamma. Dan ini juga tradisi yang khas hanya ada di Indonesia, karena di negara Buddhis seperti Thailand maupun Sri Lanka, SPD itu ya tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Ya mereka wajarlah, karena negara Buddhis sudah biasa mendapatkan bimbingan Dhamma dan mereka juga sudah biasa mempelajari Dhamma. Nah, di Indonesia ini salah satu tradisi yang baik, selama 1 bulan sebelum Waisak itu diisi untuk pendalaman Dhamma, karena memang di Indonesia dulu kurang sekali pembinaan, kurang sekali pengajaran kepada umat-umat terkait tentang ajaran Buddha. Nah, sampai sekarang dilanjutkan karena ini adalah tradisi yang sangat baik. Ibu, bapak, saudara-saudari yang berbahagia, pada malam hari ini dalam acara Dhamma kelas ini Bante ingin menyampaikan 1 topik terkait dengan kekuatan menjaga pikiran. Tidak heran kalau kita berbicara tentang kekuatan pikiran, karena memang sebenarnya apa yang Sang Buddha ajarkan itu sangat psikologis. Jadi apa yang beliau ajarkan itu lebih mengarah tentang bagaimana kita mengendalikan bahkan sampai membersihkan pikiran kita. Makanya ajaran Buddha ini ajaran yang unik, ajaran spiritual yang tidak hanya mengedepankan moral dan ritual, tapi adalah bagaimana kita mengembangkan batin atau menjalani laku spiritual. Makanya tidak heran di dalam berbagai sutta, dalam berbagai penjelasan, Sang Buddha selalu menegaskan tentang bagaimana pentingnya menjaga pikiran. Pikiran itu punya kendali, punya kekuatan yang sangat luar biasa, ibu, bapak, saudara-saudari. Sebagaimana yang Sang Buddha katakan bahwa pikiran itu adalah pelopor. Di dalam Dhammapada dikatakan Mano pubanggama dhamma, mano seta, mano maya, manasace padutena bahasatiwa karotiwa, tatonang dukaman weti cakang wawahato padang. Bahwa pikiran adalah pendahulu, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk. Barang siapa yang berpikir dengan pikiran yang kotor, maka ketika berucap atau bertindak, penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda yang mengikuti langkah jejak kaki lembu yang menariknya. Kemudian dilanjut dengan syair Mano pubanggama dhamma, mano seta, mano maya, manasace pasannena bahasatiwa karotiwa,
tato nang sukamanweti cayawa annapayini. Bahwa pikiran adalah pendahulu, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk. Barang siapa yang berucap atau bertindak dengan pikiran yang bersih, maka kebahagiaan akan mengikutinya, bagaikan bayang-bayang yang tidak meninggalkan bendanya. Dari syair Dhammapada ini, Ibu Bapak Saudara-saudari, kita bisa mengetahui bagaimana Sang Buddha menegaskan bahwa pikiran kita itu punya peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat sebenarnya landasannya adalah pikiran kita. Sebelum kita berucap, sebelum kita bertindak, pikiran kita telah terlebih dahulu mengendalikan. Memang terkadang terkesan spontan, tapi sebenarnya itu sudah didahului oleh pikiran. Dan pikiran yang kotor akan menghasilkan ucapan dan juga perbuatan yang kotor. Sebagaimana teko yang di dalamnya ada air, seperti apa isi di dalam teko tersebut, apakah air jernih, apakah air yang sudah berwarna, seperti itu pula lah yang nanti akan keluar kalau kita tuang ke dalam cangkir. Maka apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat sebenarnya adalah manifestasi dari apa yang ada di dalam pikiran kita. Memang seperti teko yang tidak transparan. Dari luar kita tidak bisa mengetahui di dalamnya itu airnya apa. Tidak bisa kelihatan di dalamnya itu airnya apakah isinya teh atau isinya air putih ataukah berisi air susu, tidak kelihatan. Tapi begitu dituang, kita baru mengetahui, oh ternyata yang ada di dalam teko tersebut adalah teh. Yang ada di dalam teko tersebut adalah kopi atau susu dan lain sebagainya. Demikian juga kita tidak bisa mengetahui seperti apa isi pikiran seseorang sebelum itu termanifestasi ke dalam ucapan dan tindakan. Jadi apa yang kita lihat secara ucapan dan secara jasmani itu adalah gambaran dari apa yang ada di dalam pikiran orang tersebut. Meskipun kadang-kadang orang mengatakan, ya sebenarnya hati saya ini baik, tapi mulut saya susah dijaga sehingga yang keluar adalah kata-kata yang tidak menyenangkan. Itu hanyalah pembelaan. Karena kalau mulutnya itu yang keluar adalah kata-kata kasar, secara otomatis yang di dalam juga pikiran yang memang mengarah ke sana. Sebab-sebab dari ucapan yang kasar. Tidak mungkin pikiran yang bersih akan menghasilkan ucapan kasar, itu sangatlah tidak mungkin. Yang mungkin adalah pikiran yang bersih akan menghasilkan ucapan yang bersih, lemah lembut dan menyenangkan. Demikian juga yang mungkin adalah pikiran yang kotor akan mengarah pada ucapan yang kotor, ucapan yang kasar, ucapan yang menyakiti. Jadi pikiran kita punya kendali atas perbuatan dan ucapan kita. Apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan telah terlebih dahulu didasari oleh pikiran kita. Makanya Sang Buddha di dalam suatu sutta menegaskan bahwa di antara karma yang muncul dari ucapan, muncul dari perbuatan, dan muncul dari pikiran, yang kuat, yang powerful adalah yang pikiran. Kenapa? Karena pikiran itu juga sangat dahsyat kekuatannya. Kekuatan dari jasmani, kekuatan dari fisik bisa dikalahkan dengan kekuatan secara batin, dengan mengembangkan batin sampai level yang tertinggi, atau pengembangan batin yang menghasilkan namanya kemampuan-kemampuan batin. Ada apinya itu juga bisa mengalahkan kekuatan fisik. Dahulu ada sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Sang Buddha, mana yang lebih dominan, mana yang lebih kuat di antara perbuatan jasmani sama perbuatan pikiran? Perbuatan pikiranlah yang mempunyai kekuatan jauh lebih dahsyat. Karena barang siapa yang punya kekuatan pikiran atau kemampuan batin yang tinggi, kekuatan batin tersebut dapat digunakan untuk
membinasakan dunia dalam seketika. Kalau dengan tangan, seseorang bertarung melawan lawan hanya menggunakan satu pedang, itu hanya bisa dilakukan satu kali. Tetapi dengan kekuatan batin seketika itu bisa membinasakan banyak orang. Makanya kekuatan batin itu luar biasa. Dan Sang Buddha juga pernah mengatakan di dalam Anguttara Nikaya bahwa Sang Buddha sendiri tidak pernah melihat hal-hal yang sebegitu dahsyat memberikan dampak yang bermanfaat selain daripada pikiran. Demikian juga Sang Buddha tidak pernah melihat hal-hal yang memberikan dampak begitu dahsyat selain daripada pikiran yang buruk. Pikiran yang baik yang dikembangkan akan memberikan manfaat yang dahsyat. Pikiran yang buruk juga akan berdampak pada bahaya yang dahsyat, bahaya yang luar biasa. Nah, ibu bapak saudara-saudari sekalian, memang pikiran kita itu tidak terlihat, tetapi punya kekuatan yang luar biasa. Tidak terlihat, tapi punya kekuatan yang dahsyat. Dan memang menjaga pikiran itu tidak semudah menjaga fisik, menjaga jasmani. Bahkan Sang Buddha di dalam Dhammapada, di Cittawagga itu ada banyak syair. Di Cittawagga itu ada banyak syair yang membahas tentang bagaimana pikiran itu bekerja. Dunigaha selahuno yatakama nipatino citasa damato sadu citang dantang sukawahang. Bahwa pikiran itu susah untuk dikendalikan, susah untuk diatur. Bergerak ke sana kemari sesuka hati, mengikuti kesenangannya. Tapi barang siapa yang bisa mengendalikan pikirannya, maka ia akan bisa memperoleh kebahagiaan. Citang dantang sukawahang, pikiran yang terkendali mengarah pada kebahagiaan. Dan Sang Buddha juga memberikan perumpamaan bahwa pikiran kita itu seperti seekor ikan yang dikeluarkan dari air, ditaruh di daratan. Menggelepar sesuka hatinya, tidak mudah untuk dijinakkan. Karena memang kalau kita berbicara tentang pikiran, sifatnya tidak kelihatan. Mau yang kelihatan saja, kadang-kadang kita susah untuk menjaganya, apalagi yang tidak kelihatan. Makanya tidak gampang menjaga pikiran. Tapi hasilnya itu sungguh luar biasa. Hasilnya sungguh luar biasa kalau kita bisa mengendalikan atau menjaga pikiran kita. Kalau soal urusan fisik, soal materi, kita bisa meminta orang lain untuk menjaga, untuk membersihkan. Misalnya kita punya tempat tinggal, punya rumah, kita bisa minta orang lain untuk menjagakannya. Kita juga bisa meminta orang lain untuk membersihkannya. Tapi kalau soal pikiran, kita tidak pernah dan tidak akan pernah bisa meminta orang lain untuk menjaga pikiran kita. Kita sendiri yang bertanggung jawab atas pikiran kita. Kita mau biarkan pikiran kita berkelana sesuka hati, atau kita jaga supaya pikiran kita selalu diisi dengan hal-hal yang positif. Itu tugas dan kewajiban kita masing-masing. Dan kita tidak bisa melimpahkannya atau meminta orang lain untuk membersihkannya. Jadi soal atau perkara membersihkan pikiran, menjaga pikiran ini adalah tanggung jawab kita masing-masing. Dan di Dhammapada juga dikatakan, bukan karena ibu, bukan karena ayah, bukan karena saudara, tapi adalah karena kita sendiri yang bisa meningkatkan derajat kita sendiri. Yang membuat kita mencapai kesucian juga karena diri kita sendiri. Tidak bisa kita meminta orang lain, kemudian orang lain memberikan kesucian kepada kita. Dan Sang Buddha mencapai pencerahan juga karena usahanya sendiri. Sekalipun murid-muridnya bisa mencapai kesucian berkat Sang Buddha, tapi apa yang Sang Buddha berikan hanyalah nasihat. Sementara murid-muridnya itulah sendiri yang harus melaksanakannya.
Maka Sang Buddha mengatakan tumhehi kicang atapang akataro tatagato. Sang Tathagata adalah sang penunjuk jalan, tapi kalian sendiri yang harus melaksanakannya. Sang Buddha menunjukkan, oh di sana loh jalan kebahagiaan. Tempuhlah, berjalanlah. Kalau kita hanya mengetahui jalan tetapi tidak mau berjalan, ya sampai kapanpun tidak akan pernah bisa sampai di tempat tujuan. Nah, makanya soal menjaga pikiran, mengendalikan pikiran, ini adalah tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita masing-masing. Ajaran Buddha bukan hanya berisi tentang ritual yang kita lihat, membaca parita atau ritual-ritual yang lainnya. Ajaran Buddha bukan semata-mata tentang ajaran moral, tentang mengembangkan kebaikan, meninggalkan keburukan, bukan itu. Tapi ajaran yang berisi laku spiritual. Makanya inti ajaran Buddha apa? Sabapa pasa akaranang. Tidak melakukan segala bentuk keburukan. Kusala saupasampada. Meningkatkan hal-hal yang baik atau mengembangkan kebaikan. Sacita pariyodapanang. Mengembangkan atau membersihkan batinnya sendiri. Etang Buddhana sasana. Ini adalah ajaran para Buddha. Jadi ajaran Buddha ini tidak serta-merta berkaitan dengan moral, tapi juga berisi tentang laku spiritual, yang mana batin, pikiran ini harus dikembangkan, harus dibersihkan, harus dijaga dengan baik. Dan untuk menjaga pikiran ini, selain kita menghindari hal-hal yang buruk, kita juga perlu mengerahkan hal-hal yang baik supaya hal-hal yang baik itu senantiasa ada di dalam pikiran kita. Dan itu butuh perjuangan. Maka Sang Buddha mengatakan abitareta kalyane papacitang niwaraye dan danhi karoto punyang papasming ramati mano. Bergegaslah di dalam mengisi hal yang baik dan menyingkirkan hal yang buruk. Karena barang siapa yang lamban melakukan hal itu, maka pikirannya akan lebih suka mengarah pada keburukan. Kalau kita tidak mau mengerahkan, mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, kalau kita tidak mau mengerahkan untuk menyingkirkan pikiran negatif, maka pikiran kita akan lebih suka atau condong pada arah yang negatif. Pikiran kita lebih mudah mengarah ke hal yang negatif. Kenapa? Karena harus kita akui dan kita sadari bahwa dalam pikiran kita masih banyak kotoran batin. Dan kotoran batin yang mengendalikan itu membuat diri kita lebih mudah melakukan keburukan daripada melakukan kebaikan. Makanya kalau tidak diusahakan untuk melakukan hal yang baik, pikiran kita mudah sekali mengarah hal yang negatif. Kalau soal kebaikan, kadang meskipun sudah diberitahu, dikasih nasihat, sudah didorong, seusahanya minta ampun. Tapi kalau perkara keburukan tidak diajarkan sekalipun, gampang sekali. Karena ada kotoran batin laten yang mendorong kita mudah melakukan hal itu. Makanya perlu dikembangkan, hal yang baik perlu diusahakan, diupayakan. Nah, ibu bapak saudara-saudari sekalian, pikiran kita punya kekuatan yang dahsyat. Kalau kita kaji secara saintifik, ilmu pengetahuan, itu ada hukum yang namanya the law of attraction atau the law of assumption. Nah, kalau ibu bapak sadari, ternyata apa yang kita pikirkan itu yang akan menjadi kenyataan. Dari hukum the law of attraction yang sering diterapkan, itu meminta kita untuk senantiasa berpikir positif. Karena apa? Apa yang kita pikirkan itu akan menjadi kenyataan. Bapak Ibu mungkin dulu pernah diminta untuk menuliskan cita-cita atau menyebutkan cita-citanya apa. Kenapa setiap ditanya cita-citanya apa, ibu bapak pasti mengatakan cita-cita saya adalah hal yang baik, yang mulia, yang tinggi. Karena itu adalah keinginan ibu bapak. Dan kalau ibu bapak masih mengingat cita-cita itu atau senantiasa mengingat hal yang positif itu dalam pikiran, maka
itu akan bisa menjadi kenyataan. Dan ucapan kita juga bisa menjadi doa kalau kita sembarangan berbicara. Nah, pikiran kita itu ternyata punya kekuatan yang dahsyat kalau kita kaji secara the law of attraction itu, bahwa apa yang kita pikirkan itu akan menjadi kenyataan suatu hari nanti. Dan itu memang juga ada penelitiannya. Pikiran yang positif itu memberikan energi yang positif. Jadi pikiran kita itu ada semacam kekuatan atau energi atau magnet yang menarik kita untuk mempunyai hal yang serupa. Kalau ibu bapak sering berpikir negatif, nanti yang muncul, yang terjadi adalah yang negatif beneran. Karena apa? Secara tidak langsung, pikiran yang negatif itu menghasilkan energi yang negatif. Energi yang negatif itu akan menarik pula energi yang negatif. Sehingga apa? Yang negatif atau keburukan itu akan terjadi, akan benar-benar terjadi. Sebaliknya, kalau apa yang Anda kumpulkan, apa yang Anda pikirkan itu adalah hal yang positif, Anda menciptakan energi yang positif, maka itu akan menarik frekuensi yang positif pula, sehingga yang positif itu akan terjadi. Maka pikiran yang positif ini akan menghasilkan hasil yang positif pula. Pikiran yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula. Maka berhati-hatilah di dalam berpikir, karena apa yang kita pikirkan itu bisa menjadi kenyataan. Isilah selalu pikiran yang positif, isilah selalu asumsi yang positif, supaya hidup kita saat ini juga bahagia. Nanti yang terjadi juga adalah yang positif yang membawa kita pada kebahagiaan. Karena kalau kita sering berprasangka buruk, berpikir negatif, saat ini saja sebelum kejadian buruk itu benar-benar terjadi, saat ini saja sudah tidak bahagia. Kalau kita berprasangka buruk pada seseorang atau berpikir negatif, jangan-jangan itu nanti bisa terjadi. Misalnya yang sudah berumah tangga, selalu berpikir negatif, jangan-jangan pasangan saya selingkuh, jangan-jangan pasangan saya selingkuh. Dari pikir jangan-jangan itu, kecurigaan itu juga membawa pada energi negatif yang bisa membuat pasangan Anda bisa benar-benar selingkuh loh. Atau berpikir negatif, jangan-jangan nanti saya gagal, jangan-jangan saya tidak bisa. Itu bisa membuat pikiran itu menjadi kenyataan. Maka selalu isilah pikiran yang positif supaya yang terjadi adalah hal yang positif. Jangan mudah berburuk sangka, jangan mudah berpikir yang negatif. Nah, ibu bapak saudara-saudari sekalian, kekuatan menjaga pikiran itu begitu dahsyat. Karena kalau kita bisa menjaga pikiran kita untuk stabil dalam hal-hal yang positif, maka nanti hal-hal positif pula yang akan bisa kita dapatkan. Hal-hal positif pula yang bisa kita terima, yang akan terjadi pada diri kita. Karena pikiran kita punya kekuatan, pikiran kita itu punya energi. Nah, ibu bapak saudara-saudari sekalian yang berbahagia, setelah kita mengetahui bahwa pikiran kita itu punya kekuatan yang luar biasa, sekarang tiba saatnya kita untuk mengembangkan atau menggunakan pikiran kita semaksimal mungkin. Karena sebenarnya kita itu punya potensi, hanya saja tidak kita gunakan secara maksimal. Kalau dalam penelitian, sebenarnya apa yang kita kerahkan itu tidak lebih dari berapa persen, tidak sampai 100% yang kita kerahkan dari potensi yang kita miliki. Anda misalnya bisa berlari. Kalau Anda berlari sekarang, apa yang Anda keluarkan itu tidak maksimal, tidak sampai 100%. Tapi kalau Anda berlari dalam keadaan kepepet atau terdesak, yang tadinya tidak biasa dikeluarkan itu bisa keluar. Itu terbukti kalau misalnya Anda dikejar anjing. Kalau dikejar anjing,
biasanya kalau lari itu tidak bisa kencang. Tidak bisa kencang. Tapi karena lari dikejar anjing, bisa lebih kencang. Larinya bisa lebih kencang. Karena pada saat kepepet itu, suatu potensi yang ada di dalam diri kita, kemampuan kita yang tadinya tidak bisa dikeluarkan, itu akan bisa dikeluarkan. Mungkin Anda jalan-jalan ke luar negeri atau pengen hidup lama di luar negeri. Ketika masih di Indonesia, belajar bahasa Inggris itu tidak gampang. Susah. Sudah ikut kursus berkali-kali belajar bahasa Inggris juga susah. Tapi begitu Anda keluar negeri, tinggal di sana, mau tidak mau harus pakai bahasa Inggris. Nah, the power of kepepet itu akan muncul, akan bisa digunakan. Anda akan bisa berbahasa Inggris. Desakan itu mendorong Anda bisa melakukan itu. Nah, sebenarnya Anda atau kita semua ini punya potensi yang tidak biasa kita keluarkan. Dan akan baru keluar kalau kita dalam keadaan kepepet. Sama pikiran kita sebenarnya juga punya kemampuan, punya potensi, tapi jarang kita gunakan. Dan seringkali kita hanya berbangga diri, wah kita beruntung terlahir sebagai manusia, makhluk yang punya kelebihan dalam hal akal dan pikiran. Tapi kadang-kadang kita tidak benar-benar menggunakan akal pikiran kita. Makanya apa yang terjadi? Perilaku kita tidak mencerminkan manusia. Justru malah kebinatangan. Kalau di dalam kitab itu disampaikan ahara nidra baya maitunanca etat pasurpi naranang dharma wiseso. Yang membuat manusia berbeda adalah karena dharma, karena pengetahuan. Sementara rasa takut, makan, berhubungan seksual itu adalah hal yang wajar bagi manusia dan binatang. Dan yang membedakan hanyalah akal dan pikiran. Kalau hidup kita hanya mengejar makan, tidur, bebas dari ketakutan, mengejar nafsu indrawi, berhubungan seksual, beranak pinak, tidak jauh beda dengan binatang. Yang membedakan kita adalah karena kita punya akal dan pikiran. Dan manusia itu berasal dari kata mano usan nama sati manuso, bahwa manusia adalah makhluk yang bisa mengembangkan pikirannya sampai level tertinggi. Nah, kalau kita tidak bisa menggunakan akal pikiran kita dengan baik, tidak mau menggunakan pikiran kita untuk menjadi manusia, maka kita akan menjadi manusia binatang. Fisiknya manusia, tapi cara berpikirnya seperti binatang, berperilakunya juga seperti binatang. Binatang itu identik tidak tahu malu. Kalau manusia karena punya akal dan pikiran, punya hiri dan otapa. Hiri itu apa? Malu berbuat jahat, otapa itu takut akan akibatnya. Dan dua hal ini dikatakan di dalam sutta itu sebagai lokapala. Due me bikawe sukadama lokang palenti. Wahai para biku, ada dua dhamma yang bersih yang melindungi dunia. Kata medwi hiri ca otapanca, hiri dan otapa. Karena apa dikatakan? Kenapa dikatakan sebagai melindungi dunia? Karena dengan hiri dan otapa seseorang akan terhindar dari melakukan keburukan. Karena tidak melakukan keburukan maka akan terhindar dari akibat buruknya. Karena punya hiri dan otapa, manusia bisa berbeda dengan binatang. Binatang mereka tidak punya malu. Dikatakan di dalam sutta, kalau seseorang sudah kehilangan hiri dan otapa, urat marunya itu sudah putus. Itu apa yang terjadi? Tidak ada perbedaan ibu dan ayah, paman, bibi. Hubungan seksual menjadi sama rata, tidak ada perbedaan, tidak tahu malu, dan dimanapun di tempat terbuka bisa dilakukan. Tapi karena punya hiri dan otapa, manusia itu menjadi unik dan berbeda. Maka ada moralitas. Nah, ibu, bapak, dan saudara, kembali lagi pada kekuatan menjaga pikiran. Pikiran kita kalau dikembangkan, itu bisa membuat diri kita benar-benar menjadi manusia. Karena manusia yang sejati adalah manusia yang menggunakan
akal dan pikirannya. Karena kita menyadari bahwa kita adalah manusia, maka kita dituntut untuk benar-benar menjadi manusia yang sebenarnya. Bertindak dengan pikiran. Dipikir dulu sebelum berbuat. Jangan hanya bertindak menuruti nafsu keinginan yang sesaat. Kemudian, karena kita adalah manusia, kita juga dituntut untuk menjadi manusia, yakni mengembangkan batin kita, menambah pengetahuan, menambah kebijaksanaan. Karena kalau tidak, kita tidak ubah seperti binatang. Sang Buddha mengatakan, apa suta yang puriso balibado wajirati, mangsani tasawadanti panyatasa nawadati. Ia yang sedikit mendengar atau yang tidak mau belajar, itu seperti sapi yang menua, hanya dagingnya yang bertambah, tapi tidak kebijaksanaannya. Kalau kita sadar bahwa diri kita adalah manusia, kita dituntut makin hari harusnya makin bijaksana. Dunia ini berisi dengan perubahan. Yang namanya perubahan itu ada yang berkurang, ada yang bertambah. Semakin bertambahnya usia, harusnya kita juga bertambah pula kebijaksanaan, bertambah dewasa. Jangan hanya yang bertambah adalah usia, tapi kebijaksanaan tidak bertambah, pengetahuannya tidak bertambah. Semakin berkurang jangka kehidupan kita, demikian juga harusnya yang berkurang adalah kotoran batin kita, sifat buruk kita. Itu hendaknya juga berkurang, bukan sebaliknya. Kalau kita bisa mengembangkan kebijaksanaan, menambah pengetahuan, kita akan benar-benar bisa menjadi manusia yang sebenarnya. Dan menjadi manusia itu adalah makhluk yang bisa mengendalikan pikiran. Karena kalau binatang tentu mereka tidak bisa mengendalikan pikirannya. Kalau manusia bisa mengendalikan pikirannya, bisa mengembangkan batinnya. Nah, ibu, bapak, dan saudara, pengetahuan itu juga penting untuk dimiliki karena kita adalah manusia. Pikiran perlu kita jaga karena itu adalah sumber kebahagiaan kita. Citang gutang suka wahang. Bahwa pikiran yang terjaga atau terlindungi itu membimbing kita mencapai kebahagiaan. Kita tahu bahwa sebenarnya konsep bahagia atau kebahagiaan itu bukan sesuatu yang terlihat, tapi adalah sesuatu yang ada di dalam batin kita atau pikiran kita. Kalau kita berbicara tentang kebahagiaan, sebenarnya adalah tentang bagaimana pikiran kita merespon suatu kejadian atau menanggapi suatu kejadian. Jadi kebahagiaan itu sangat bergantung sekali dengan pikiran kita. Tapi kadang orang berpikir bahwa mencari kebahagiaan itu adalah dengan bersenang-senang. Padahal yang namanya bahagia dan kesenangan itu berbeda. Kalau kesenangan itu sesuatu yang sifatnya sementara dan menggantungkan dengan sesuatu yang di luar. Tapi kalau kebahagiaan itu sifatnya ada di dalam pikiran dan sebenarnya tidak perlu bergantung dengan kondisi yang di luar. Kita tidak bisa menemukan kebahagiaan di dalam rumah mewah, di dalam mobil mewah, atau di tempat manapun. Karena kebahagiaan itu letaknya di pikiran. Jadi sekalipun seseorang tidak punya rumah mewah, tidak punya mobil mewah, dia sangat berhak dan sangat layak untuk bahagia. Karena kebahagiaan itu letaknya ada di dalam pikirannya sendiri. Orang-orang yang salah yang berpikir mencari kebahagiaan dengan mencari di luar, itu tidak ubahnya seperti kisah seseorang yang mencari kunci rumah atau kunci mobil lah, kunci mobil. Jadi ceritanya suatu ketika ada seseorang, dia dari luar membawa kunci mobil diletakkan di dalam rumah. Tapi suatu ketika tiba-tiba lampu di dalam rumah tersebut mati, sehingga di dalam rumah kondisinya menjadi gelap. Nah, karena di dalam rumah menjadi gelap,
dia tidak bisa mengetahui di mana dia meletakkan kunci mobilnya tadi. Karena gelap tidak tahu di mana. Akhirnya dia keluar karena di luar terang. Dia cari di sana kemari. Akhirnya temannya datang. Kamu cari apa? Cari kunci mobil. Nah, emang tadi ditaruh di mana? Terakhir kali dibawa kemana? Gitu. Tadi saya bawa masuk ke kamar. Kalau sudah tahu dibawa masuk ke kamar, kenapa carinya di luar? Karena di dalam gelap. Nyarinya di luar terang. Itu hanyalah kebodohan. Seperti itu juga kadang-kadang kita berpikir bahwa kebahagiaan itu sesuatu yang di luar. Padahal sejatinya kebahagiaan itu letaknya di dalam pikiran. Makanya kalau kita bisa menjaga pikiran kita, selalu mengisi pikiran kita dengan hal yang positif, maka di sana kita bisa bahagia. Bahkan ketika kejadian yang di luar tidak menyenangkan pun, pikiran berhak untuk tetap bahagia ketika tetap bisa memberikan respon yang terbaik atas kejadian yang di luar. Jadi kebahagiaan itu letaknya ada di dalam pikiran. Makanya menjaga pikiran itu juga mengkondisikan kebahagiaan. Pikiran yang terkendali, pikiran yang terjaga akan membimbing atau mengarahkan kita pada kebahagiaan. Jadi pikiran kita punya kekuatan, maka jagalah pikiran. Karena apa yang kita pikirkan itu akan melahirkan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan secara berulang-ulang itu menjadi kebiasaan. Dan apa yang kita biasakan itu membentuk karakter kita. Karakter kita menentukan kualitas hidup kita menentukan nasib kita. Jadi semuanya diawali dari pikiran kita. Maka jagalah pikiran kita, isilah pikiran kita dengan hal yang positif, karena itu memberikan kekuatan untuk kita. Saya pikir itu yang bisa Bante berikan untuk topik mengenai kekuatan menjaga pikiran. Untuk waktu selanjutnya bisa dilanjut dengan tanya jawab. Silakan. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat malam, Namo Buddhaya. Saya akan bertanya hubungannya dengan betapa kuatnya pikiran tadi pada seseorang atau pada pribadi. Dan ini yang saya tanyakan yang betul-betul saya alami. Saya sering memikirkan, atau mungkin kadang-kadang pikiran itu datang begitu saja, baik itu yang positif maupun yang negatif. Artinya kalau positif itu yang baik, yang menguntungkan, negatif itu yang mencelakakan atau merugikan. Dan seringnya itu terjadi, Bante. Kadang-kadang saya sampai takut. Jadi misal yang positif, misalkan pada waktu rapat gitu ya, rapat di kantor. Terus saya kadang-kadang mikir, jangan-jangan nanti saya ditunjuk untuk menjadi panitia ini. Itu betul terjadi. Ini kan yang positif ya, Bante. Nah terus yang akhir-akhir ini kadang-kadang saya menjadi takutnya itu kalau yang negatif. Saya tuh pulang kerja, naik sepeda motor, itu saya tuh mikir, wah jalur padat gini, ini ada mobil saya bisa ketabrak ini. Betul-betul itu ketabrak, Bante. Jadi setelah pikiran itu mandek, betul-betul saya ketabrak. Nah itu banyak sekali yang saya alami dan itu sering terjadi. Nah ini yang saya tanyakan, yang pertama, apakah itu ada hubungannya dengan kematangan buah karma? Yang kedua, bagaimana ya Bante untuk mengatasi pikiran yang tiba-tiba muncul, khususnya yang menakutkan, yang negatif itu. Jadi kadang-kadang misal saya tuh mikirkan anak cucu saya yang di luar Jawa, wah ini
nanti kalau cucu saya itu sakit gini. Ternyata tahu-tahu ngabari sakit itu loh Bente. Jadi saya tuh takut. Terima kasih Bente. Namdaya. Ya, seperti yang tadi pernah saya sampaikan bahwa pikiran kita itu terkadang bisa mewujudkan apa yang kita pikirkan menjadi kenyataan. Kalau dalam teori the law of attraction itu, apa yang kita pikirkan secara terus-menerus itu akan membuat pikiran itu menjadi nyata, menjadi sebuah kebenaran. Makanya di dalam the law of attraction itu kita diminta untuk senantiasa berpikir yang positif. Pokoknya selalu isilah afirmasi-afirmasi yang positif. Jangan sampai kita memikirkan hal yang negatif. Karena hal yang negatif itu juga punya energi. Jadi kalau diibaratkan itu seperti sinyal radio begitu. Kalau sefrekuensi nanti akan nyambung. Seperti juga pikiran kita, kalau sefrekuensi itu akan membentuk satu kenyataan. Nah, terkadang memang ada orang yang namanya waskita ya. Jadi dia mengetahui apa yang akan terjadi dan itu bisa muncul lewat pikirannya. Dia memikirkan sesuatu, kemudian itu bisa terjadi. Dan itu karena karma masa lampau sehingga dia punya kemampuan itu. Makanya solusinya adalah bagaimana supaya kita tetap mengkondisikan pikiran kita pada hal yang positif. Sebenarnya harus ada perhatian yang disebut sati dan sampajanya. Di mana kalau kita ada perhatian di sana, kita akan segera mengetahui ketika pikiran kita mengarah hal yang negatif. Misalnya kita memikirkan sesuatu yang negatif, seketika kita stop, ini pikiran yang tidak baik. Kemudian kita arahkan ke pikiran yang lebih positif. Dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Ketika pikiran muncul yang negatif, stop, kemudian munculkan lagi pikiran yang positif. Dengan mengganti pikiran yang negatif, diganti dengan pikiran yang positif. Itu dilakukan secara berulang-ulang. Solusinya ya seperti itu. Karena memang sebagaimana yang Sang Buddha katakan bahwa pikiran yang tidak terlihat itu ya juga tidak gampang untuk dikendalikan. Tidak gampang untuk dikendalikan. Tapi kita bisa melakukannya. Kalau Sang Buddha memberikan perumpamaan seperti kita meluruskan anak panah. Ujung karo timedawi, usu karo wate janang. Seperti meluruskan anak panah. Atau seorang pembuat anak panah yang meluruskan anak panah. Itu tentu dalam proses yang tidak gampang. Nah, seperti itu juga kita perlu meluruskan pikiran kita. Kalau pikirannya nanti belok ke arah yang negatif, kita ganti, kita singkirkan ke arah yang positif. Senantiasa isi pikiran yang positif. Maka pertemanan kita juga penting loh. Kadang kita berpikir, wah kita boleh berteman dengan siapapun. Tapi ternyata pikiran kita nanti akan mempengaruhi kita. Kita boleh kenal dengan siapapun, tapi kalau untuk yang teman dekat, kalau bisa adalah teman yang senantiasa memberikan afirmasi yang positif. Jangan cari teman yang toksik yang cuma bisanya merendahkan atau menyepelekan. Karena itu akan bisa benar-benar menjadi kenyataan. Orang tua juga sama. Di dalam mendidik anak hendaknya menggunakan kata-kata yang positif terhadap anaknya. Jangan sampai kita menggunakan kata-kata yang negatif terhadap anak. Misalnya anak sedang ulangannya atau ujiannya mendapat nilai buruk. Jangan sampai kita mengatakan anak itu bodoh. Nanti akan benar-benar menjadi bodoh. Dan anak yang mendengarkan itu juga terafirmasi bahwa dirinya bodoh. Tapi kalau orang tua mengetahui bahwa nilai anaknya kurang,
dikasih motivasi yang baik, oh tidak apa-apa nak, ibu dulu juga seperti itu, tapi ibu mau berjuang lagi supaya menjadi lebih baik. Itu akan lebih bisa memberikan hasil yang positif daripada kita menghujat dengan kata-kata yang merendahkan. Termasuk dalam dunia pertemanan, kalau kita punya gagasan atau punya sesuatu yang akan kita lakukan, rencana, kalau pertemanan kita ternyata adalah orang-orang yang mudah menyepelekan kita, jauhi. Atau jangan ungkapkan gagasan kita kepada mereka, karena nanti mereka akan menyepelekan kita, dan sikap itu, kata-kata yang mereka katakan itu akan masuk ke afirmasi kita, ke pikiran kita, sehingga kita akan benar-benar seperti itu, merasa tidak mampu. Kenapa ada orang yang butuh memotivasi kita? Karena supaya kita terdorong memiliki afirmasi yang positif. Nah, jadi seperti itu. Senantiasa isi pikirannya dengan pikiran yang positif supaya pikiran yang negatif itu tidak akan muncul. Karena pikiran itu tidak mungkin bercabang. Muncul pasti hanya sekali. Kalau yang muncul positif pasti adalah positif. Tidak mungkin pada saat yang bersamaan positif dan negatif. Tapi karena saking cepatnya bekerja pikiran itu, positif negatif itu bisa sering bermunculan. Kalau kita memilih hanya yang positif, maka membiarkan positif itu tetap melaju lancar. Ya, seperti itu jawaban dari saya. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama ada yang ingin bertanya kembali, waktu dan tempat dipersilahkan. Cek. Selamat malam, Namo Buddhaya. Izin bertanya Bante. Yang pertama terkait dengan teoritis dulu, perbedaan cita dan mano mungkin Bante. Terus yang kedua, ini dalam Pancakanda mungkin ada rupa wedana sanya sankara bina. Sanya dan sankara Bante, pencerapan dan bentuk-bentuk pikiran. Itu mungkin penjelasannya seperti apa. Terus yang satu lagi ini untuk kasus Bante. Misalkan seseorang ketika dalam masa mungkin ya masa kecil atau masa remaja memiliki suatu cerita atau mungkin pengalaman yang pahit mungkin Bante, sehingga dalam pertumbuhan psikologi perkembangannya ke masa remaja gitu, itu hal-hal yang tidak enak di masa kecil itu masih teringat, sehingga seseorang atau individu itu timbul kembali ketika mengingat hal-hal yang tidak enak tadi di masa kecilnya atau remajanya, maka timbul perasaan depresi, cemas, bahkan emosionalnya timbul yang tidak enak. Bagaimana Bante mungkin cara mengembangkan pikirannya supaya pikiran lebih positif dan mencoba untuk tidak teringat masa kecil tadi Bante? Karena mungkin kan hal tersebut sudah masuk dalam pikiran bawah sadar. Mungkin cukup itu Bante. Terima kasih. Namo Buddhaya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini penjelasan yang teoritis dulu. Perbedaan antara mano, cita. Mano juga diterjemahkan sebagai pikiran. Cita juga diterjemahkan sebagai pikiran. Ada juga tambahan winyana. Winyana itu kalau dalam Abhidhamma itu juga sebenarnya mengarah pada pikiran atau kesadaran. Nah ini kalau di dalam kitab penjelas atau kitab kata-kata, Bante Buddhaghosa menyebutkan bahwa cita mano winyanang atato eko atau atato ekang, bahwa cita, mano dan winyana ini memiliki arti yang satu sebenarnya, mengarah pada pikiran. Namun kadang-kadang di dalam beberapa konteks ini menjadi dibedakan, dan sebenarnya yang membedakan ini bukan Sang Buddha, melainkan adalah para skolar, para sarjana belakangan
yang melihat dari aspek psikologisnya. Sebenarnya mereka punya makna yang sama antara cita, mano, dan winyana, yakni sama-sama pikiran yang hanya digunakan untuk variasi saja, untuk variasi dalam berbicara. Terkadang menggunakan mano, terkadang menggunakan cita, terkadang menggunakan istilah winyana. Jadi dalam banyak kasus, mano, cita, dan winyana ini memiliki arti yang sama. Kalau selebihnya ada perbedaan-perbedaan itu hanyalah tanggapan para sarjana yang mereka kaji dengan melihat pendekatan lain, pendekatan psikologis lain. Nah, katanya ada yang mengatakan kalau diibaratkan seperti lingkaran, di dalam mano itu ada cita, atau di dalam cita ada mano. Nah, itu penjelasan dari para sarjana saja ya. Tapi kalau menurut saya sih ya tetap sama, hanya variasi. Seperti kita menggunakan, kadang-kadang menggunakan pikiran, kadang-kadang menggunakan batin, begitu. Ya seperti itu. Cuma banyak sangkapa kan juga, sangkapa itu sama sangkapa pikiran benar, itu kan juga pikiran juga. Sangkapa juga memiliki arti seperti cita-cita, apa yang kita cita-citakan, pemikiran. Nah, itu mengenai mano, cita, winyana. Itu juga ada istilah citena niyati loko, bahwa dunia ini dikendalikan oleh pikiran. Yang tak lain juga sama seperti mano pubanggama dhamma, bahwa mano adalah pendahulu, mano adalah pelopor. Ya, itu jawaban dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah tentang pancakanda, rupa, wedana, sanya, sangkara, winyana. Nah, apa perbedaannya sanya sama sangkara? Sanya itu diterjemahkan sebagai persepsi. Persepsi dalam arti di sini adalah pengenal sebenarnya. Persepsi untuk mengenali sebuah warna. Kalau di dalam penjelas itu, warna apakah ini warna putih, apakah warna merah, itu untuk mengenali. Jadi kalau kita berbicara tentang persepsi itu sebenarnya apa yang salah satu kesadaran atau pikiran, ya bentuk mental begitu, yang fungsinya adalah untuk mengenali. Ada perbedaan-perbedaan. Kalau sangkara itu bentuk-bentuk mental atau faktor-faktor mental, itu lebih mengarah pada karma sebenarnya. Mengarah pada karma. Bentuk-bentuk mental sangkara. Memang kalau mau dikaji ini sangat dalam ya. Mungkin pembahasannya saya juga tidak begitu memperdalam, apalagi kalau dikaji secara abhidhamma. Ya, jawaban saya seperti itu dulu. Kemudian pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan pengalaman masa lalu yang pahit, atau boleh dibilang sekarang adalah trauma gitu ya. Trauma. Memang setiap orang pasti punya pengalaman, baik itu pengalaman yang menyenangkan maupun pengalaman yang tidak menyenangkan. Dan pengalaman itu yang kemudian teringat itu menjadi trauma bagi seseorang, sehingga tidak mau mengalami hal yang serupa atau tidak mau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman itu. Itu yang namanya trauma. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya adalah dibenarkan persepsinya. Cara berpikirnya dibenarkan. Misalnya trauma terhadap sesuatu gitu. Trauma terhadap air, karena dulu dia pernah tenggelam di suatu tempat sehingga dia tidak mau dekat-dekat hal-hal yang berhubungan dengan air yang membuat dirinya nanti bisa tenggelam. Itu dibenarkan dulu persepsinya. Dulu mungkin mengalami kejadian itu karena ada beberapa faktor sehingga terdapat atau kejadian tersebut terjadi. Nah, sekarang kisahnya sudah beda dan cara mengatasinya sudah tahu. Maka dibenarkan dulu persepsinya. Dan yang sangat penting sebenarnya adalah
kita bisa membedakan mana masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Bahwa seburuk apapun masa lalu kita tidak bisa mengubahnya kembali. Makanya atitang nanwagameya napatitang ke anagatang yadatitang pahinantang apatanca anagatang. Tidak terlalu pergi ke masa lalu, tidak juga mendambakan sesuatu yang masa depan yang belum datang. Karena masa lalu sudah berlalu, masa depan belumlah tiba. Atau atitang nanuso cantik napajapan tinagatang pacu panenaya pentik mukawano tenawano pasidati. Tidak meratapi sesuatu yang lampau, tidak juga merindukan sesuatu yang belum datang. Fokus pada kehidupan saat ini, maka mukanya seseorang bisa bersinar. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa pengalaman masa lalu tidak bisa kita ubah, tetapi kita bisa jadikan sebagai pelajaran. Dan persepsi kita tentang masa lalu itulah yang harus kita perbaiki. Masa lalu biarlah berlalu, tidak perlu dijadikan sebagai trauma, cukup dijadikan pembelajaran. Jangan menjadikan diri kita trauma, sehingga tidak mau terlibat dengan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Cukup dijadikan pelajaran. Kalau pikiran yang masa lalu itu muncul lagi, kemudian emosi itu muncul, ya kita cukup sadari bahwa itu sudah berlalu, sudah bagian dari masa lalu kita. Dan kita sudah tidak punya kendali atas masa lalu itu. Nah, makanya ya salah satu solusinya adalah dengan fokus pada saat ini. Tidak lagi terpuruk pada masa lalu, membiarkan masa lalu itu sebagai pengalaman yang sudah usai. Dan kalau seseorang mengalami trauma, ya bisa dibawa ke psikiater atau ke psikolog. Kalau ke psikolog itu akan mendapatkan nasihat-nasihat. Kalau psikiater nanti bisa juga menggunakan obat-obatan untuk memulihkan kesehatan psikologisnya. Ya, seperti itu saran saya, jawaban saya. Ada pertanyaan yang lain? Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Bante, seringkali saya misalkan datang ke suatu tempat atau melakukan sesuatu, sepertinya saya sudah pernah melakukannya. Apa benar itu hanya hayalan atau ada penjelasannya Bante? Itu untuk yang pertama. Yang kedua, kita kan hidup di era yang teknologinya sangat maju, digitalnya juga sangat maju. Banyak sekali cara-cara orang mendoktrin pikiran kita, mungkin pilihan politik atau keyakinan kita, mengolok-olok keyakinan kita. Ada tip-tip nggak Bante supaya kita nggak ikut bermain di situ? Bagaimanapun pikiran kita rasanya tergoda, jari-jari kita pun rasanya pengen ikutan di situ. Jadi mungkin ada tip-tipnya atau ada pesan-pesan dari Sang Buddha untuk menghindari hal-hal demikian. Terima kasih Bante. Ya, yang pertama tadi adalah pengalaman di mana kita seolah-olah pernah melakukan sesuatu yang sama atau pernah mengunjungi tempat yang sama. Kalau dalam bahasa ini namanya déjà vu. Déjà vu. Bagaimana pandangan agama Buddha tentang déjà vu ini? Ya sebenarnya kita umat Buddha tidaklah asing ya. Karena memang kehidupan ini bukan kehidupan kita yang pertama. Jadi barangkali kita dulu pernah hidup di sekitar tempat itu atau pernah punya kebiasaan melakukan sesuatu aktivitas yang mau kita lakukan. Sehingga seolah-olah saat ini kita berpikir sepertinya dulu saya pernah melakukan itu deh. Atau sepertinya dulu saya pernah kesini, tapi kapan ya?
Nah, itu sebenarnya bawaan ingatan tentang masa lalu kita yang tidak penuh. Nah, yang tidak penuh. Jadi seolah-olah kita itu bisa mengingat bahwa dulu kita pernah ada di sini, pernah ke sini, atau pernah melakukan hal ini. Dan itu sebenarnya sesuatu yang dilakukan di kehidupan lampau, bukan saat ini. Karena kita masih punya ingatan yang tidak secara menyeluruh, maka muncullah semacam deja vu itu. Deja vu itu. Jadi itu bisa sebagai pengalaman mengingat kehidupan lampau, atau kalau itu bukan kehidupan lampau, itu adalah tentang prediksi yang akan terjadi. Seolah-olah kita melakukan kegiatan dan nanti itu benar-benar terjadi. Dan prediksi itu salah satu dari kemampuan batin sih, kemampuan batin seseorang, sehingga bisa memprediksi tentang apa yang akan terjadi. Jadi memprediksi apa yang akan terjadi itu bukan sesuatu yang bohongan, itu juga kebenaran, tapi Sang Buddha tidak mengajarkan itu karena itu nanti kalau digunakan dengan cara yang salah tidak akan mengarah pada pembebasan atau tidak akan mengarah pada manfaat. Tapi bisa terjadi. Bisa terjadi. Itu mengenai deja vu ya. Kemudian yang kedua adalah tentang dunia teknologi yang memberikan kita kemudahan dari berbagai aspek. Salah satunya informasi yang menyebar begitu luas, dan informasi tersebut bisa mendoktrin kita, mempengaruhi kita dalam hal politik maupun dalam hal yang lainnya. Memang penggunaan internet atau adanya teknologi ini tidak selalu memberikan dampak yang positif, tetapi juga ada dampak negatifnya. Tapi kita juga jangan antipati sampai-sampai wah saya tidak mau melakukan atau tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Kita tetap harus bisa menyaring, kita bisa menggunakan media sosial, kemudian menggunakan teknologi untuk memudahkan kita, tapi bukan untuk menghancurkan kita. Salah satunya adalah akses informasi yang positif saja. Kita sebenarnya bisa memilih kok. Kita bisa memilih untuk memilih konten-konten atau informasi-informasi yang membuat diri kita itu positif, bukan yang negatif. Dan itu sebenarnya pihak media sosial seperti Facebook, YouTube itu sudah mengetahui kesukaan kita. Jadi saat kita sering mengakses misalnya video-video motivasi, itu yang akan muncul di beranda kita adalah video-video yang berkaitan dengan motivasi. Jadi sana sudah mengetahui bahwa ada database yang menyimpan tentang set pencarian kita, sehingga hal-hal yang relevan atau berkaitan dengan kesukaan kita akan muncul. Nah sebenarnya kita bisa menggunakan media sosial kita untuk menambah informasi, memberikan informasi yang positif. Jadi kalau kita melihat ada konten yang justru itu memunculkan emosi kita atau mempengaruhi cara berpikir kita menjadi cara berpikir yang negatif, ya lebih baik jangan diakses. Jangan diakses. Terkadang kita lihat di media sosial ujaran kebencian itu begitu menyebar. Nah kalau kita ngikutin itu, nanti yang muncul di beranda kita juga akan informasi-informasi yang berkaitan dengan hal itu, sehingga diri kita akan terdoktrin, akan terpengaruhi. Nah jadi itu tergantung dari kita masing-masing ya. Kita tidak bisa menyalahkan pihak luar, tidak bisa menyalahkan dunia, tidak bisa menyalahkan perkembangan zaman, tapi kita bisa mengatasinya dengan memilih hal yang positif. Memilih hal yang positif. Memang kita tidak bisa membuat dunia menjadi seperti apa yang kita inginkan, tapi paling tidak
kalau kita mengubah kacamata kita, kita bisa melihat dunia itu sesuai dengan kacamata kita. Kita tidak bisa membuat dunia menjadi berwarna hijau semua, tapi kalau kita pakai kacamata berwarna hijau, nanti semuanya juga akan kelihatan hijau. Nah, seperti itu juga tujuan kita adalah bukan untuk mengubah dunia, bukan untuk mengubah yang di luar, tapi adalah bagaimana kita memfilter supaya yang kita lihat itu adalah yang positif, yang bermanfaat untuk diri kita. Tipsnya itu, kalau tips menurut Sang Buddha, ya berkaitan dengan asewana cak balanang, panditanan cak sewana, bergaul dengan orang-orang yang bijak dan menghindari orang-orang yang tidak bijak. Karena pergaulan itu akan mempengaruhi kita. Kalau kita lemah mempertahankan prinsip, maka mereka akan mempengaruhi cara berpikir kita. Bahkan sebelum mereka mempengaruhi cara berpikir kita pun, kalau sikap mereka adalah tidak baik, mereka adalah orang-orang yang tidak baik, kerugian sudah ada di dalam diri kita. Kalau di dalam kitab itu disampaikan seperti bungkusan daun yang digunakan untuk membungkus ikan yang busuk. Sekalipun ikan tersebut sudah dikeluarkan, bungkusan daun itu akan tetap terbawa aroma busuknya. Seperti itu juga kalau kita berada di lingkungan yang tidak baik, sekalipun kita sudah keluar, nama kita masih terbawa-bawa dan cara berpikir kita akan terpengaruhi. Maka buatlah cycle lingkungan yang positif, karena itu akan membentuk kepribadian kita. Karena kita tidak hanya lahir dari rahim ibu, tapi juga lahir dari rahim sosial. Seperti apa diri kita tercipta atau terbentuk dari orang-orang terdekat kita. Ya, seperti itu jawaban dari saya. Apabila dari umat tidak ada lagi yang ditanyakan, apakah Bante ingin menambahkan kesimpulan pada Dhamma kelas malam hari ini? Ya, kalau tidak ada lagi yang bertanya, berarti sekarang adalah waktunya untuk memberikan ringkasan atau rangkuman dari pembahasan kita selama ini. Tadi Bante sudah menyampaikan tentang betapa luar biasanya kekuatan pikiran, dan pikiran yang terkendali itu akan mengarah pada kebahagiaan. Secara ringkas, bahwa pikiran itu punya kekuatan, maka dari itu isilah pikiran kita dengan hal-hal yang positif, supaya nanti yang keluar yang menjadi kenyataan itu adalah hal yang positif. Singkirkan pikiran-pikiran yang negatif, karena itu akan merugikan diri kita, baik sekarang maupun yang akan terjadi. Maka senantiasalah isi pikiran kita dengan pikiran yang positif dan bermanfaat. Jagalah pikiran kita supaya terhindar dari pikiran yang negatif. Juga bersihkan pikiran kita dari noda-noda batin, supaya yang terjadi adalah berkurangnya kotoran batin sehingga bertambah kebijaksanaan. Sehingga kita bisa hidup bahagia karena punya pikiran yang terkendali, pikiran yang lebih bersih. Itu rangkuman dari pembahasan kita dari topik yang tadi sudah kita bahas bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Sabbe Sata Bhavanto Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.